Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa menyampaikan hasil diskusi pada hari ini. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang. Pertama, Cindy Aurelia Nabila dengan NIM 2100243 selaku pemateri. Kedua, saya sendiri Nur Hadinda 2100269 selaku moderator dan juga pemateri. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tata ruang kantor, yang langsung saja akan membacakan materi pertama, yaitu saya sendiri. Satu, pengertian dan asas pokok tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruang yang tersedia. Sedangkan menurut para ahli, menurut Light, Levitt, and Peterson mengatakan, office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space, yaitu tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Selanjutnya, pendapat Liang Ji, tata ruang kantor merupakan penyusunan alat yang tepat dan pengaturan kerja yang memberikan kepuasan untuk karyawan. Selanjutnya, menurut Georgie Terry, tata ruang kantor merupakan penentuan mengenai kebutuhan penggunaan ruang secara terperinci untuk menyiapkan susunan dari faktor-faktor fisik untuk melaksanakan kerja dengan biaya yang cukup. Selanjutnya, Wallace PD mengatakan bahwa tata ruang kantor harus mengacu pada susunan yang sistematis dari mesin, furniture, dan fasilitas yang tersedia di dalam ruang kantor. Selanjutnya, menurut Gibson, definisi tata ruang kantor adalah penataan semua fasilitas kerja dan tata ruang yang efektif didasarkan pada interaksi antara aliran kerja, peralatan, dan karyawan. Selanjutnya adalah azas pokok tata ruang kantor. Pertama, azas jarak pendek. Perubahan tata ruang kantor pada azas ini maksudnya adalah menata letak meja dengan jarak antar meja tidak terlalu besar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain dibandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Selanjutnya adalah azas rangkaian kerja. Azas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat bersiliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya yang sudah runtuh atau teratur. Selanjutnya adalah azas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas ruang yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain sebagainya sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Selanjutnya, asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Baiklah, hanya itu penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Cindy. Kepada Cindy, saya silakan. Terima kasih kepada rekan saya, Nur Hadinda. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang kedua, jenis-jenis tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang kantor berkamar, kubikal tipe office. Tata ruang berkamar adalah tata ruang untuk bekerja yang dipisahkan menggunakan sekat atau kamar-kamar. Sekat tersebut dapat terbuat dari kayu maupun tembok atau benda keras lainnya.
Tata ruang berkamar juga sering disebut tata ruang tertutup. Keuntungannya di sini pertama, rahasia pekerjaan lebih terjamin baik dari segi pembuatan dokumen mau pembicaraan maupun aset lainnya yang disimpan seseorang pegawai. Yang kedua, pekerja menjadi lebih konsentrasi. Yang ketiga, meningkatkan kewibawaan pekerjaan karena bekerja di dalam suatu ruangan tersendiri. Yang keempat, terasa lebih menghargai tamu. Sedangkan kerugiannya, pertama, komunikasi antar pegawai menjadi terhambat karena ada sekat pemisah antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk membuat tata ruang berkamar lebih besar ketimbang membuat tata ruang kantor terbuka karena perlu membuat sekat-sekat setiap ruangannya. Yang ketiga, membutuhkan ruangan kantor yang lebih luas. Yang keempat, penggunaan ruang kurang fleksibel. Yang kedua, tata ruang kantor terbuka. Open plan office. Tata ruang kantor terbuka merupakan pengaturan tata ruang kantor dengan menggunakan sebuah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati beberapa orang pegawai. Tata ruang terbuka memungkinkan komunikasi antar pegawai menjadi lebih lancar, sehingga mendorong para pegawai lebih komunikatif dan kreatif. Keuntungannya, fleksibel dalam penggunaan seluruh ruangan serta memerlukan biaya tinggi. Yang kedua, mudah melakukan komunikasi antar pegawai. Yang ketiga, pemeliharaan peralatan, kebersihan ruangan, penggunaan peralatan menjadi lebih mudah. Hal ini akan menghemat biaya perusahaan. Yang keempat, menghemat penggunaan cahaya penerangan. Yang kelima, biaya instalasi pertama lebih murah dibandingkan tata ruang berkamar. Kerugiannya pertama, kegaduhan yang sering muncul disebabkan komunikasi yang sangat lancar dan intens. Yang kedua, konsentrasi pegawai terkadang buyar melihat banyak orang hilir mudik. Yang ketiga, sulit merahasiakan pekerjaan penting dan bersifat rahasia. Yang keempat, pemandangan kurang baik karena tumpukan dokumen para pegawai menjadi tidak rapi. Yang kelima, kurang efektif diterapkan bagi pekerja yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Yang ketiga, tata ruang kantor berpanorama, landscape office. Tata ruang kantor berpanorama adalah tata ruang kantor yang dihiasi oleh taman, dekorasi, dan hiasan lainnya. Bentuk ruangan ini bertujuan agar tampilan kantor menjadi nyaman selayaknya di luar ruangan. Keuntungannya, satu, pegawai merasa nyaman dan betah bekerja di dalam ruangan. Dua, pemandangan kantor terlihat lebih segar dan hijau. Yang ketiga, udara menjadi lebih segar, serta suplai oksigen semakin banyak. Yang keempat, tidak membutuhkan pencahayaan tinggi karena desain ini menggunakan penerangan dari alam. Yang kelima, produktivitas kerja meningkat karena pekerjaan dilaksanakan dengan efisien. Sedangkan kerugiannya di sini biaya pembuatannya tinggi, karena selain membuat ruangan kantor, membuat panorama atau taman atau dekorasi lainnya. Yang kedua, biaya perawatan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, membuat tenaga ahli dalam perancangan tata ruangan kantor. Yang keempat, konsentrasi berkurang ketika terjadi sesuatu hal yang aneh di luar ruangan. Yang keempat, tata ruang kantor gabungan, mixed office. Tata ruang kantor gabungan berarti gabungan antara ketiga bentuk tata ruang sebelumnya. Penggunaan tata ruang ini perlu dipertimbangkan untuk minimalkan kerugian dan memanfaatkan keuntungan dari ketiga tata ruang sebelumnya. Materi yang ketiga, kita membahas tentang sistem penataan ruangan kantor. Di sini penataannya: 1. Ciptakan fleksibilitas. Yang kedua, sesuaikan dengan budaya perusahaan. Yang ketiga, tata sesuai tujuan. Yang keempat, memanfaatkan ruangan kantor untuk mencerminkan visi perusahaan. Yang kelima, menata meja kerja di kantor. Yang keenam, memakai kursi kerja yang nyaman. Yang ketujuh, memasang wallpaper di dinding. Yang kedelapan, memperbaiki tata cahaya ruangan. Yang kesembilan, mengatur ketinggian monitor komputer. Yang kesepuluh, merapikan segala hal dalam ruangan. Baiklah, sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, hanya itu hasil penyampaian
diskusi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata atau sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya, saya perwakilan dari kelompok 5 mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.